Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, segenap para habaib wa khusu bizikri al-habib Quraisy bin Abdul Qadir As-Segaf. Begitu pula habaib yang lain yang mungkin hadir di tempat yang mulia ini. Dan yang saya muliakan juga, yang saya ta'zimi, segenap para asatidz, para guru, para alim ulama, wa khusu bizikri Guru Muhammad Sa'ad. Begitu pula yang saya muliakan Al-Ustadz Yusuf dan Ustadz Syarif Ahmad dan Ustadz-Ustadz yang lain yang mungkin hadir di tempat yang mulia ini, yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takzim saya kepada mereka semuanya. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para guru kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa senantiasa membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kita yang hadir semuanya, mudah-mudahan diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin yang datang di tempat yang mulia ini ada yang memiliki hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin yang hadir di tempat yang mulia ini ada yang memiliki penyakit, mudah-mudahan berkah duduk di majlis yang seperti ini diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin yang hadir di tempat yang mulia ini ada yang terlilit hutang, mudah-mudahan berkah duduk di tempat yang mulia ini bisa bayar hutang semuanya. Banyak utang kah? Yang mungkin masih jomblo, mudah-mudahan berkah hadir dari majlis seperti ini, majlis hall dari Syekh Muhammad Saman Al-Madani, insya Allah pulang dapat jodoh yang soleh soleha. Amin ya rabbal. Yang sudah nikah, mudah-mudahan berkah dari duduk di tempat yang mulia ini insya Allah ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, mawadah, warahmah. Bukan ditambah bininya. Ditambah bininya ulun yang diprotes nanti sama bebinian. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita duduk di majlis yang mulia bersama orang-orang yang mulia, dengan harapan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan wa ashabul karimi kiram. Orang yang ketika di dunia senang berkumpul dengan orang soleh, senang berkumpul dengan para alim ulama, senang hadir ke majlis-majlis yang baik, hadir ke majlis hall, mengenang makhluk-makhluk yang baik, ciptaan-ciptaan Allah yang baik, maka niscaya akan dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan hall seperti ini tak lain membuktikan bahwasanya diri kita semuanya cinta kepada orang soleh. Kalau sudah orang cinta kepada orang soleh, pastinya orang tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda seseorang yang cinta kepada kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta kepada orang soleh. Bahkan Dhunnun Al-Misri, beliau mengatakan wa min alamatis sa'adah, salah satu tanda seseorang yang kelak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat, tak lain adalah hubbus sholihin wa dunu minhum. Cinta kepada orang-orang soleh dan senang mendekat kepada orang-orang soleh. Maka itu majlis yang seperti ini tak lain bukti bahwasanya kita cinta kepada orang soleh, dengan harapan kelak kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita memperingati haul dari Syekh Muhammad Saman Al-Madani.
Kalau kita lihat beliau wafat itu kurang lebih 250 tahunan. Wafatnya 250 tahunan yang lalu, tapi namanya sampai sekarang disebut. Kenapa begitu? Karena beliau meninggalkan kemuliaan yang luar biasa. Makanya sampai dikatakan qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Ada sebagian kaum kadang meninggal mati, tapi kebaikannya, kemuliaannya tidak mati. Ini salah satu bukti bahwasanya Syekh Saman Al-Madani telah wafat 250 tahunan yang lalu, tapi sampai sekarang masih dikenang. Kenapa? Karena beliau termasuk dari orang yang mulia. Itu salah satu tandanya orang yang mulia begitu hadirin. Makanya ada sebagian ulama mengatakan i'tani bisum'atik fa innaha ta'ish atwalu minka. Kata ulama, kata orang soleh, perhatikan baik-baik nama baikmu. Fa innaha ta'ish atwalu minka. Karena nama baik ini akan hidup lebih panjang daripada umurmu. Manusia itu hidup paling 60 tahun, 70 tahun. Lebih dari itu bonus hadirin. Kebanyakan orang mati kisaran umur segitu. 60, 70 tahun, ya ada yang sampai 80, 90. Bahkan ada yang meninggal mungkin gak sampai dari umur 60 tahun. Tapi nama baik yang dia torehkan ketika hidup di dunia akan lebih panjang hidupnya daripada umurnya. Al-Imamun Nawawi Ad-Dimishqi, beliau wafat kurang lebih belum nyampe 50 tahun, 45 tahunan ke atas. Tapi subhanallah, sampai sekarang dikenang namanya. Hadis yang dikumpulkan oleh beliau, baik Riyadhus Shalihin atau Arba'in Nawawi, sampai sekarang dibaca, manfaatnya luar biasa. Tapi ada juga orang hidupnya ratusan tahun, bahkan mungkin 1000. Tapi berhubung tidak ada kebaikan yang dia buat ketika di dunia, mati hadirin, gak dikenang. Bahkan kalau mungkin dikenang dikasih contoh-contoh yang jelek. Misal contoh Fir'aun. Fir'aun itu ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan hidupnya 1000 tahun dan lain sebagainya. Cuman kalau kita ngasih contoh, biasanya para guru itu ngasih contoh yang buruk-buruk. Contohnya siapa? Fir'aun. Ngasih contoh sombong, Fir'aun contohnya. Artinya keburukannya tetap diingat. Maka dari itu kita hidup di dunia harus mengukir kehidupan kita dengan kebaikan. Karena nama baik kita hidup lebih panjang dibandingkan umur kita. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Kenapa mereka para aulia, para solihin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tak lain kuncinya 3 hal. Mereka jadi aulia, mereka jadi wali, diangkat derajatnya oleh Allah karena sebab 3 hal. Apa itu? Wa mimma yasuru qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi. Wa hiya a'malun khalat an syawaibin ilmun wa akhlaqun wa kasratu awradi. 3 hal yang membuat kedudukan para aulia tinggi di sisi Allah, namanya terus dikenang. Apa? Yang pertama, ilmu. Kita lihat Syekh Saman, beliau ilmunya luar biasa, muridnya banyak, bahkan muridnya jadi wali kutub semuanya. Ilmunya luar biasa, menuntut ilmu luar biasa. Karena memang yang mengangkat derajat seseorang tak lain dengan ilmu. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak mungkin hadirin orang bisa jadi wali kalau maaf-maaf tidak paham sama ilmu agama, gak ngerti sama hukum, gak mungkin diangkat jadi walinya Allah. Mattakhadallahu waliyan min rajulin jahil. Karena Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang dari orang yang jahil alias tidak paham akan ilmu agama. Gak mungkin. Pasti semuanya menuntut ilmu. Dan orang menuntut ilmu itu tidak ada kata telat. Gak ada ceritanya orang telat menuntut ilmu, gak ada. Syekh Sya'rani kalau tidak salah, Imam Sya'rani, beliau menuntut ilmu itu kurang lebih di umur 50 tahun.
menjadi Syekhul Islam di umur 70 tahun. Bayangin pian, umur 50 tahun tapi masih menuntut ilmu. Karena gak ada kata telat seseorang itu menuntut ilmu. Sekalipun tua ya tetap menuntut ilmu. Apalagi di Samarinda majalis banyak. Majelis-majelis itu banyak di Samarinda. Tinggal kita hadir menuntut ilmu. Gak ada ceritanya kata telat. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini muridnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad. Beliau itu sekalipun alim luar biasa, duduk sama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad 40 tahun. Ada yang mengatakan 50 tahun. Padahal sudah jadi guru. Padahal sudah alim luar biasa tapi tetap menuntut ilmu. Karena memang yang mengangkat derajat seseorang tak lain dengan ilmu. Kemudian yang kedua yang mengangkat derajat seseorang, para wali ini dikenang terus, diangkat derajatnya oleh Allah tak lain karena akhlak yang mulia. Ilmunya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Lihat para aulia, para solihin pasti akhlaknya mulia. Karena mereka mulia tak lain karena akhlak yang mulia. Dan akhlak mereka mulia tak lain mencontoh akhlaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah afina anin nas, mudah memaafkan orang. Ini lucunya zaman sekarang, maaf kadang urusan takmir hadirin 15 tahun nggak sapa aja. Urusan takmir 15 tahun nggak nyapa. Dari lebaran ketemu lebaran lagi nggak ada, nggak nyapa. Loh gimana? Mau diangkat derajatnya oleh Allah. Sekalipun ngurus masjid, tapi kalau nggak nyapa ya nggak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Afina anin nas. Mereka itu mudah memaafkan orang. Gampang untuk memaafkan orang. Bagaimana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, itu sahabat sangat banyak ketika itu. Kafir Quraisy tinggal sedikit. Mereka para kafir Quraisy ketakutan ketika itu. Karena melihat umat Islam banyak, para sahabat banyak, ketakutan, khawatir. Kenapa? Karena khawatir para sahabat nanti akan balas dendam. Nabi Muhammad akan balas dendam kepada mereka. Tapi lihat, ketika mereka ada yang punya pemikiran, sudah kita lari saja, kabur aja. Ini bisa jadi nanti Muhammad dengan sahabatnya balas dendam kepada kita. Ada satu lagi yang mengatakan, sudah kita datengin aja baik-baik. Gak mungkin kita bisa kabur. Jazirah Arab ini gampang aja, mudah saja dijangkau oleh mereka para sahabat. Kita datang aja. Ketika datang kepada Nabi Muhammad, kalau mereka datangnya baik-baik, Rasulullah itu dalam riwayat gak ada langsung merangin orang, gak ada hadirin. Kalau diperangi baru merangi. Nah, ketika datang kepada Rasulullah, apa kata Nabi Muhammad? Idhabu fa antumut tulaqah. Kata Nabi Muhammad, kalian pergi, kalian bebas. Lihat rahmatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya mulia, mudah memaafkan dan lain sebagainya. Akhlak ini juga ditiru oleh para sahabat Nabi Muhammad. Ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'dud bil asabi. Sahabatnya Rasulullah bisa dihitung dengan jari. Jadi kalau sudah sahabat bisa dihitung dengan jari, berarti zamannya tabi'in, ya kan? Sahabat sudah sisa sedikit, zamannya tabi'in. Setelah tabi'in baru tabi'in dan seterusnya. Ini sahabat sisa sedikit. Ada sahabat ke pasar, ingin beli-beli, mau belanja. Ketika mau belanja ke pasar, mau bayar, sakunya hadirin maaf sobek. Sakunya sobek, mau bayar uangnya habis, hilang. Artinya kemalingan. Ketika mau bayar kata tabi'in apa? Asturik ta'anta ya sahabi. Wahai sahabat, pian kecurian kah? Kemalingan kah pian? Dijawab oleh sahabat tersebut, "Na'am, iya. Soalnya saya lihat, saya perhatikan saku saya sobek." Kata tabi'in, izinkan saya beberapa menit untuk mencari malingnya. Pasti ya masih ada di sekitar ini. Apa kata sahabat tersebut? Ishhadu fiyya itsnain. Saksikan kepadaku dua hal. Jangan tasarruf apapun kecuali melihat dariku dua hal. Kalau malingnya tersebut dia mencuri karena memang kebutuhannya, karena untuk mungkin beli makanan untuk anaknya dan keluarganya, saksikan aku ikhlaskan uang tersebut. Lihat akhlaknya luar biasa hadirin. Kemudian yang kedua,
Kalau memang dia mencuri karena gawiannya mencuri, karena memang kadang pencuri itu gawian juga hadirin, profesi. Kalau memang gawiannya mencuri, saksikan. Aku doakan itu termasuk akhir dari kemaksiatannya. Luar biasa. Coba kalau kita yang kemalingan hadirin. Selesai sudah. Habis. Babak belur kan begitu. Ini lain, sahabat akhlaknya mulia. Banyak para aulia, para solihin yang mudah memaafkan itu banyak. Di Hadramut itu sabarnya luar biasa. Ada seorang wali hadirin. Makanya kita kalau baca manakibnya para aulia, gak mungkin kita baca manakib itu kemudian dikatakan wali fulan suka marah, gak ada. Wali fulan sabar, wali fulan mudah memaafkan. Pasti begitu, karena memang akhlak mulia yang menyebabkan mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Hadramut ada wali namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini, beliau diuji oleh Allah memiliki istri yang pemarah. Istrinya pemarah, gak pernah nurut. Diperintahkan begini gak nurut, begini gak nurut. Sudah apa yang gak pecah? Piring pecah, gelas pecah, semua dilempar sama istrinya. Tapi namanya orang sabar itu ada batasnya. Cuman beda. Batasnya kita sama mereka beda. Kalau kita batasnya, kalau istri ngelempar piring 5, kita 12 hadirin selusin. Bilangnya, oh sabar ada batasnya, 12 piring dipecahkan. Tapi kalau mereka para aulia gak begitu. Ketika sudah gak kuat menahan sabar, keluar mencari satu langgar musolah untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika duduk di langgar di musolah, zikiran, sholawatan, ternyata di situ ada 2 orang yang juga sama-sama berzikir. Setelah berzikir kemudian munajat kepada Allah, minta kepada Allah. Apa kata doa orang ini? Doanya, ya Rabb bijahi Abdurrahman Bajalhaban, ya Allah, berkat kedudukan Abdurrahman Bajalhaban, kabulkan hajat-hajat saya. Syekh Abdurrahman Bajalhaban ada di belakang, kaget namanya disebut. Wah, ini siapa ini yang dimaksud? Ditanya, Pak, saya mau tanya, pian tadi mengatakan dengan kedudukan Abdurrahman Bajalhaban, kabulkan hajat-hajat saya. Saya mau tanya, siapa itu Abdurrahman Bajalhaban? Dijawab oleh 2 orang ini, oh ya, Abdurrahman Bajalhaban, si Abdurrahman Bajalhaban tinggalnya di tempat ini. Disebut alamatnya sesuai dengan alamat rumahnya si Abdurrahman Bajalhaban. Kemudian kedua orang tersebut mengatakan, si Abdurrahman Bajalhaban mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena sabar menghadapi istri. Sabar menghadapi istri. Jadi wali yang besar karena sebab sabar menghadapi istri. Senang si Abdurrahman Bajalhaban. Pulang hadirin ke rumah, dipeluk istrinya, dicium. Kenapa? Karena berkat istrinya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pian berataan yang punya istri pemarah, yang sabar hadirin. Nanti diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa tambahi lagi. Karena sifat mulia ini yang mengangkat derajat seseorang. Banyak kita perhatikan sudah ceritanya para aulia pasti memiliki akhlak yang mulia. Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani ini salah satu guru dari Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Syekh Abdul Qadir Jailani hadirin pernah suatu saat ketika tengah malam didatangin oleh wali min auliaillah tengah malam. Diketok pintunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebelumnya ada maling masuk ke rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada maling mau mencuri di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Rumahnya wali mau dimalingin hadir. Ketika tengah malam ada tamu ngetok pintu, maling kebingungan. Dia masuk ke amben. Tahu amben ya? Hah? Amben itu kayak apa itu? Kayu, biasanya tempat duduk itu. Kayak ranjang lah, tapi dikasih triplek semuanya buat duduk. Orang dulu begitu tempat duduknya. Nah, kemudian ketika ada yang ketok pintu tengah malam, ini maling masuk ke dalam kolongan itu, kolongan meja tersebut tempat duduk tadi. Sembunyi. Dipersilahkan masuk oleh Syekh Abdul Qadir Jailani.
Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menanyakan, ada apa pian kesini? Butuh apa? Ada hajat apa? Kata dua orang tersebut, iya wahai Syekh, saya dengar kabar ada wali yang meninggal dunia. Wali ini meninggal dunia dan saya tanya ke pian, karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali. Saya mau bertanya kepada pian, tolong carikan penggantinya malam ini juga. Malam ini juga, iya. Dilihat malam hari hadirin banyak orang tidur, santri pada tidur semuanya, bingung. Malam ini juga, iya. Kalau enggak ini bakal jadi tsunami, bencana alam di mana-mana hadirin. Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau tetap maksa malam ini, gimana kalau yang di kolong meja? Wali yang dimalingin ya kasar hadirin. Tahu kalau di bawah tempat duduknya ada maling. Gimana kalau yang di kolong meja? Diketok, bulan keluar malingnya. Keluar malingnya dinasehatin sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dinasehatin sama Syekh Abdul Qadir Jailani, pian ini hidup di dunia, kenapa pian maksiat kepada Allah? Nangis hadirin. Disuruh mandi, disuruh sholat tobat, diajarkan ilmu. Akhirnya apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya sudah, ini aja jadi penggantinya wali. Bayangin, masuk jadi maling, keluar jadi wali. Makanya pian kalau mau maling hadirin cari rumahnya guru sama Habib. Insya Allah keluar tetap nasibnya babak belur. Masuk maling keluar wali. Saking sabarnya karena memang akhlaknya akhlak mulia. Para aulia begitu, para sahabat begitu, para ahlul bait Nabi juga begitu. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau ini mendapatkan julukan As-Sajjad. Kenapa dijuluki As-Sajjad? Karena banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat beliau setiap hari sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin sampai mendapatkan julukan As-Sajjad. Kalau kita lain. Kalau kepepet hadirin, sholat duha itu ada yang mengatakan 10, paling banyak ada yang mengatakan 12. Kalau sudah banyak hutang, jangankan 12, 20 rakaat sujud hadirin. Kalau sudah banyak hutang. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000. Setiap hari 1000 rakaat. Beliau akhlaknya bagaimana? Mulia akhlak beliau. Sampai dalam suatu riwayat di zaman beliau ada satu orang yang mau membayar hutang. Ini orang mau membayar hutang, hutangnya 200 dinar. Dia mau bayar hutang, akhirnya berjalan dari rumahnya. Ini zamannya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Berjalan, ketika di jalan orang dulu itu kalau ngelihat masjid, mampir. Untuk apa? Sholat tahiyatul masjid. Itu orang dulu. Kalau orang sekarang, jalan ngelihat masjid, mampir enggak? Mampir, ngapain? Ke toilet, bekemi hadirin, habis itu keluar tanpa wudhu. Kalau orang dulu enggak, mampir ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Ini orang yang mau membayar hutang mampir ke satu masjid, didapati di masjid tersebut ada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin lagi sholat. Ketika beliau sholat, orang ini membuka tasnya, diletakkan di bawah, kemudian sholat. Ketika selesai sholat melanjutkan perjalanannya untuk membayar hutang. Ketika mau membayar hutang dibuka tas, uang 200 dinar hilang. Bingung, dia mikir, saya dari rumah sampai sini gak mampir kecuali di satu masjid. Dan di masjid saya gak berjumpa sama siapapun kecuali cuma satu orang yang lagi sholat. Gak ada lain, pasti malingnya orang yang sholat tadi. Dia gak tahu kalau orang yang sholat di masjid itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kembali hadirin ke masjid, kembali ternyata Sayyidina Ali Zainal Abidin masih sholat. Masih sujud. Ditunggu sampai selesai sholat, kemudian dipegang. Pak, sudah pak, pian gak usah pura-pura sholat. Saya yakin pian malingnya. Kaget Sayyidina Ali Zainal. Iya kah? Maling apa ini? Uang saya 200 dinar hilang. 200 dinar? Oh iya. Ya sudah kalau begitu pian ikut ke rumah saya. Diajak ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin, diberikan uang 200 dinar.
Diberikan uang 200 dinar, dia langsung berangkat membayar hutang, selesai dibayar hutang kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, istrinya menunggu, kemudian nanya, "Mas, pian dari tadi ini dari mana? Kok lama gak pulang-pulang?" Apa kata suaminya tersebut? "Iya, aku habis bayar hutang." "Loh Mas, bayar hutang?" "Iya." "Pakai uang siapa Mas?" "Pakai uangku." "Loh Mas, maaf Mas, pian tadi waktu berangkat lupa gak masukin uang ke tas pian. Uang pian masih ada di lemari." Kaget hadirin. Dilihat, dipastikan, dibuka di lemari, ternyata masih ada uang 200 dinar. Kemudian suaminya tersebut mengatakan kepada istrinya, "Tapi yang lebih mengherankan lagi, siapa orang yang aku tuduh di masjid? Aku tuduh maling, dia gak marah malah memberikan uang 200 dinar." Saking kepikirannya hadirin, langsung diambil uang 200 dinar tersebut, kembali ke rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dinanti di hadapan rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin, gak lama ada satu orang lewat. Ketika ada orang lewat ditanya, "Pak, saya mau tanya, ini rumah siapa?" Kata orang tersebut, "Pian kalau gak tahu rumah ini sama saja pian gak tahu Ka'bah itu ada di kota Mekah." Tambah kaget. "Siapa? Rumah siapa?" "Ini rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain, anak dari Sayyidina Ali, anak dari Sayyidatuna Fatimah bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam." Tambah gemetar hadirin. Ya Allah, ternyata yang saya tuduh ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak lama Sayyidina Ali buka pintu. Sayyidina Ali buka pintu, tanya, "Ada apa Pak? Ada hajat apa?" Ditanya lagi dengan kebaikannya, dengan santunnya. "Ada butuh apa pian?" Apa kata orang tersebut? "Maaf wahai ahlul bait Nabi, wahai dzurriyyah Rasul, saya datang ke sini, saya mau minta maaf. Karena saya salah tuduh, saya sudah menuduh pian sebagai maling." Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? "Demi Allah, aku sudah maafkan engkau ketika di masjid. Di masjid engkau menuduh aku, ketika itu juga aku sudah maafkan engkau." Belum minta maaf hadirin sudah diberi maaf. Di masjid lagi. Bayangin ya, kalau zaman sekarang coba ada yang nuduh maling. Langsung urusan polisi hadirin. Yang lebih hebatnya lagi apa? Ketika itu orang setelah diberikan maaf, orang tersebut diberi maaf kemudian mengatakan, "Ya sudah, terima kasih banyak kalau pian memaafkan saya. Ini uang 200 dinar saya kembalikan." Apa kata Sayyidina Ali? "Sudah, itu hadiah darimu. Karena kami ahlul bait kalau sudah mengeluarkan sesuatu pantang untuk menerima kembali." Gak mau menerima kembali, diberikan hadiah, dikasih bonus malah sama Sayyidina. Akhlaknya mulia hadirin. Maka dari itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini sudah jelas akhlak mulia mengangkat derajat seseorang. Ilmu, akhlak. Kemudian yang ketiga, kasratu auradi, banyaknya zikir, banyaknya wirid, mujahadah, senang membaca Al-Quran. Ini menyebabkan mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau saking mujahadanya, saking senang zikirnya, saking senang membaca Al-Quran dan lain sebagainya, itu dalam riwayat 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Sholat subuh dengan wudhu isya. Setiap waktu 40 tahun. Bayangin biar. Berarti wudhu isyanya gak batal. Wudhu isyanya kan gak batal. Kalau sholat subuh dengan wudhu isya. Kita gak usah sholat subuh dengan wudhu isya hadirin. Sholat isya dengan wudhu maghrib ada yang mampu? Kenapa? Karena banyak makan, banyak minum. Akhirnya ngebom terus hadirin. Batal terus wudhunya. Ini sedikit makan, sedikit minum, banyak mujahadah sehingga mampu sholat subuh 40 tahun dengan wudhu isya. Banyaknya mujahadah, banyaknya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini resepnya wali. Ilmu, akhlak, kemudian kasratu auradi, banyaknya zikir. Makanya dalam hadits qudsi Allah sudah sebutkan itu. Allah sudah sebutkan. Setelah Allah menyatakan, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa orang yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan perang kepadanya. Ditantang perang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa walinya Allah? Allah jelaskan.
Orang yang dikatakan walinya Allah tak lain yang senantiasa menjaga sholatnya 5 waktu, menjaga kewajibannya. Setelah itu Allah nyatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan seterusnya. Panjang Allah nyatakan. Siapa walinya Allah? Mereka yang tidak pernah meninggalkan kewajibannya. Jadi gak ada ceritanya orang ngaku wali kemudian gak sholat. Ngaku ma'rifatullah, kenal Allah tapi ninggalkan sholat. Gak ada ceritanya hadirin. Orang kalau betul-betul kenal sama Allah tambah senang sholat, tambah takut untuk meninggalkan kewajibannya. Senang bangun malam. Ini walinya Allah. Karena dikatakan ma'ukidal wali illa billail. Tidaklah wali itu dilantik oleh Allah kecuali tengah malam. Jadi waktu pelantikannya para aulia tengah malam. Kalau pagi hari bukan waliullah, wali kota hadirin. Kalau waliullah tengah malam. Kenapa? Karena banyaknya ibadah. Karena senang ibadah, zikir dan lain sebagainya. Makanya Allah nyatakan wala yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang sunnah. Kalau yang wajib sudah jelas, harus dilakukan, nggak boleh ditinggal. Karena itu Ra'sul Mal kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang wajib ini adalah modal. Setiap kita, individu kita ini semuanya harus melakukan yang wajib. Tapi untuk mengangkat derajat tafus bidarajah tak lain dengan memperbanyak amal ibadah sunnah. Kalau yang wajib sama, tapi untuk membedakan derajat kita di sisi Allah tak lain dengan memperbanyak ibadah sunnah. Makanya Allah nyatakan wala yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku itu memperbanyak amal ibadah kepadaku, amal yang sunnah, sehingga aku cinta kepadanya. Berarti sudah jadi wali. Kalau sudah jadi wali gimana? Kuntu sam'au alladhi yasma'u bih. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah cinta kepada hambaku, maka pendengarannya berbarengan dengan pendengaranku. Pandangannya berbarengan dengan pandanganku. Tak lain yang dimaksudkan adalah pendengarannya berbarengan dengan ridho Allah. Pandangannya berbarengan dengan ridho Allah. Makanya segala sesuatunya berkah. Dilihat sama wali berkah. Kemudian dipegang sama wali berkah. Karena semuanya berbarengan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jadi karomah, barokah dan lain sebagainya. Jadi gak perlu kita heran sama karomah, itu gak perlu. Zaman sekarang pian kalau ngelihat di YouTube, kadang karomahnya wali ini di komen hadirin. Karomahnya wali itu di komen. Tahu pian karomah itu apa? Karomah ini termasuk khariqul ada. Khariqul ada itu sesuatu yang di luar dari nalar pemikiran orang. Artinya gak bisa ditimbang pakai akal. Makanya khariqul ada kalau di dalam kitab itu dijelaskan ada yang namanya irhasot. Ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah, ada yang namanya istidraj. Ini ada penjelasannya masing-masing. Irhasot kita ambil contoh. Ini karena banyak yang tambah kurang ajar sama walinya Allah. Dikit-dikit karomah kalau disampaikan sama guru, di komen sama guru yang lain, katanya ahlu sunnah wal jamaah. Katanya ahlu sunnah wal jamaah. Padahal ahlu sunnah wal jamaah percaya sama karomah. Karena termasuk khariqul ada, sesuatu yang di luar dari nalar pemikiran orang, di luar dari nalar akal orang. Irhasot ini istilahnya saja. Tapi ini diberikan kepada para anbiya sebelum nubuah, sebelum diangkat jadi nabi. Contoh irhasotnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad masih kecil, irhasotnya Rasulullah apa hadirin tahu pian? Di antaranya memainkan matahari, memainkan bulan dengan telunjuknya. Masih kecil, mainannya Rasulullah, hiburannya Nabi Muhammad matahari. Digeser ke kanan, awan digeser hadirin. Itu mainannya Nabi. Kalau kita masih kecil mainannya apa hadirin? Kelereng. Sekarang ada lagi latu-latu. Meskipun sudah tua masih main latu-latu. Tapi kalau irhasotnya Rasulullah, keajaiban, keanehan. Kalau ditimbang pakai akal, gak masuk akal. Gimana caranya matahari bisa digoyang-goyang? Loh, memang gak perlu kita pakai akal, gak perlu. Kita yakini saja. Ada juga namanya mukjizat. Mukjizat ini setelah kenabian.
Ada lagi istidraj. Apa istidraj? Keanehan, keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang tidak beriman. Bayangin, yang tidak beriman dikasih sama Allah keanehan. Jadi apa misal contoh kayak dukun, bisa pisau masuk ke dalam perutnya orang. Ini kan keanehan. Lewat mana? Ini ada begini. Ada karomah. Apa karomah? Karomah itu keajaiban, keanehan yang Allah berikan kepada mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang tadi saya sebutkan, kalau sudah dicintai sama Allah, segala sesuatunya berbarengan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tangannya berbarengan dengan ridho Allah, pandangannya berbarengan dengan ridho Allah. Makanya ada cerita Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Ketika agresi militer Belanda, itu kan yang jadi sasaran ya termasuk pondok pesantren. Helikopter hadirin, helikopter itu datang di atas pondoknya Kiai As'ad Syamsul Arifin, itu mau menjatuhkan bom. Mau menjatuhkan bom. Kemudian kata Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, semangka cong, semangka pakai bahasa Madura. Karena memang daerahnya daerah Madura. Semangka cong, semangka. Santrinya ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Yang percaya mengatakan kepada kiainya, kiai itu bukan semangka, itu bom. Apa kata kiainya? Enggak semangka. Yang satu percaya, ngambil selendang. Didekatkan ke arah helikopter, ketika bom dijatuhkan, jatuh semangka hadirin, bukan bom. Ini yang dimaksudkan, kalau sudah cinta, dicintai oleh Allah karena berkat melakukan yang wajib, berkat melakukan yang sunnah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, segala sesuatunya berbarengan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan tangannya berbarengan ridho Allah, pandangannya berbarengan dengan ridho Allah. Sekalipun bom dikatakan semangka, jatuh jadi bom, jadi semangka. Kalau kita masih belum derajat itu, jangan coba-coba. Gak usah jauh-jauh, pakai mercon aja yang kecil-kecil, bakar, taruh di piring, kacang. Kalau memang pian karomah, jadi kacang. Kalau enggak, rontok gigi pian. Gak bisa ditiru. Ini diberi begini, kenapa? Karena banyaknya mujahadah. Sholatnya dijaga, sholat sunnahnya diperhatikan, memperbanyak ibadah sunnah. Sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah segala sesuatu yang berhubungan sama wali, kita pasrah. Gak perlu dinilai, gak perlu dikomentari. Ini sekarang banyak yang komentari, karomahnya wali begini dikomentari, gak masuk akal loh. Memang gak masuk akal. Ngapain dipakai akal kan gitu. Namanya khariqul ada, sesuatu yang di luar dari nalar pemikiran orang. Ada lagi contohnya, Syekh Umar Bamakhromah, Hadramut, Yaman. Kota Sewun, satu zaman sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang Maulid Habsyi. Ada satu orang di zaman beliau ini punya usaha bangkrut. Mau berangkat haji gagal terus. Punya anak 3 perempuan gak laku-laku. Gak datang jodohnya. Sumpek sudah hadirin, haji gagal terus. Tokonya bangkrut. Mencari Syekh Umar Bamakhromah karena terkenal kewaliannya. Datang ke rumah Syekh Umar Bamakhromah bercerita, wahai Syekh, saya ini ditimpa musibah banyak. Usaha saya bangkrut. Anak saya 3 perempuan gak laku-laku, belum datang jodohnya. Saya mau berangkat haji gagal terus. Kira-kira ada amalan apa wahai Syekh? Syekh Umar Bamakhromah hadirin gak banyak ngomong, masuk ke dalam rumah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ngambil korek. Kemudian diberikan kepada orang tersebut, ini korek, bawa ke rumah, harik darok. Bawa ke rumah pian, bakar rumah pian. Kata orang ini, wahai Syekh, saya datang ke sini mau cari solusi. Kalau saya bakar rumah saya semakin banyak, ini rumit nambah masalah ini. Apa kata si Umar Bamakhromah? Harik darok, sudah bakar rumahmu. Bakar. Tapi sudah ingat sama ucapannya Imamul Haddad, fasallim li ahlillah fi kulli mushkilin. Sudah pasrah, kalau sama walinya Allah ini pasrah, kalau benar-benar wali, ya kan begitu. Kalau kita sudah yakin ini kewaliannya masyhur, kewaliannya pasrah sudah. Tak perlu banyak mikir lagi. Ini orang yakin, diambil itu korek, dibawa ke rumahnya, sampai ke rumah gak perlu bilang lagi, gak ngomong lagi sama anak istrinya. Diambil itu bensin hadirin, dilempar bensin, dibakar.
Ketika api besar, anak istrinya itu kebingungan. Api, lari. Berhubung di situ kan biasanya pakai cadar dan lain sebagainya. Namanya dalam keadaan darurat ya cuman pakai jilbab aja hadirin. Pakai jilbab, anak-anaknya yang 3 keluar semuanya. Keluar orang-orang para pemuda-pemuda itu ikut bantu untuk memadamkan api. Ya, sambil menyelam minum air hadirin. Ngelihat 3 anaknya ini, waduh lumayan cantik. Akhirnya laporan ke orang tuanya masing-masing. Pak, anaknya Fulan cantik Pak. Saya ingin yang pertama berangkat ke rumah ini, datang ke rumahnya, kemudian mengatakan, wahai Fulan, anak saya ini senang sama anak pian yang pertama. Saya nadar, kalau diterima, saya nadar saya akan memberikan pian modal usaha. Mau bangunkan pian toko, bangunkan rumah, modal usaha. Yang satu ada lagi yang tertarik sama anaknya yang kedua, datang lagi, wahai Fulan, anak saya senang sama anak pian. Saya nadar kalau jadi saya akan memberikan pian biaya haji gratis. Qabul hadirin. Kemudian yang ketiga datang lagi. Wahai Fulan, anak saya ini senang sama anak pian yang nomor 3. Saya nadar kalau jadi saya akan berikan pian kendaraan, mobil dan lain sebagainya. Subhanallah, 3-tiganya qabul. Anaknya laku semuanya, rumahnya iya, berangkat haji iya, dikasih mobil lagi. Kalau kita pikir gak masuk akal, bakar rumah hadirin. Makanya pian yang gak laku-laku anaknya ini beli bensin ntar lagi pulang, bakar rumahnya masing-masing. Gak bisa ditiru. Ini gak bisa, kita pasrah harus sama mereka para aulia. Yang memang betul-betul kesolehannya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena segala sesuatunya berbarengan dengan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini resepnya para wali. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena tak lain ilmunya yang luar biasa. Menuntut ilmu, kemudian dihiasi dengan akhlak yang mulia dan mujahadah, banyak zikir kepada Allah, memperbanyak ibadah sunnah, senang membaca Al-Quran, senang berzikir, senang bersolawat. Kalau kita sudah tahu resepnya para aulia, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa mengamalkan 3 hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم أجمعين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد، صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا وتقبل واهد ما عملنا من أعمال الخير وما صلينا وسبحنا واستغفرنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. وقدم على حضرة النبي رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. سنة إلى أهل البدر والحل المعلى وأهل الباقي وأهل الزنبل. سنة إلى أرواح جميع ساداتنا المعلمين من مشارق إلى المغارب. سنة إلى أرواح جميع الأولياء العارفين والفقهاء والمحدثين وجميع السادة الصوفياء والمحققين. سنة إلى أرواح جميع الأولياء في هذا البلد في هذا الولاية أن تعلم بأسمائهم. سنة إلى أرواح الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني. ثم إلى الإمام القدوم الحبيب بكر بن محمد السقاف. ثم إلى روح الحبيب منذر بن فؤاد المسوى. ثم إلى روح الإمام. كما إلى روح كي حج محفوظ أمين بن كي حج ربي كي حج خير الرحمن بن كي حج سالم معروف حبيب هارون عبد الله بهرون حبيب بكر بن. ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الكريم القادر الحسني السمان المدني. وسلم وفرم إلى روح الحبيب هاشم بن مشوي قتيلمة محمد بن علي محمد سلم حبيب علي بهاشم. وسلم وفرم إلى والدينا من شيخنا معلمنا دلقوك علينا أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجات في الجنة. وصل لهم ثواب ذلك من عليهم. اللهم اجعل نورا صلى الله عليه. اللهم اجعل فداء لهم من النار وسلامة لهم من النار
النار ونجانا من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم وارفع في درجاتهم وضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم يا حنان يا منان وإذا سأل الله يسأل الله من جبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمارنا على الإيمان والإسلام جميعا توفنا راض عنا. اللهم ندخلنا اجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل بقلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد.